seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan ya Abba, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Kami mau cinta Yesus selamanya. Kami mau mengasihi Yesus selamanya. Kami mau menyembah Yesus selamanya. Seumur hidup kami, sepanjang usia kami mau cinta Yesus. Sekali Yesus datang, Yesus selamanya. Kami memanggilmu ya Abba, ya Bapa, ya Abba, ya Bapa, ya Abba, ya Bapa, Bapa yang setia. Ini kami anakmu Tuhan, ini kami anakmu, kami milikmu, kami kepunyaanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini kami anak-anakmu di pagi ini. Kami akan menyembah Engkau seumur hidup kami. Kami mau cinta Yesus selama-lamanya. Kami mau cinta Yesus selama-lamanya. Aku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Aku sembah Kau mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu, Yesus yang kami sembah. Aku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Aku sembah Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu, Yesus. Aku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau menyembah seumur hidup kami.
layak ditinggikan, Yesus yang layak diagungkan, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, Yesus hidup, ya hiduplah, haleluya, 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 haleluya. Kami umatmu meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Dari mulut kami Tuhan, selalu ada ucapan syukur, selalu ada penyembahan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kamilah umat-umat-Mu. Haleluya, umat-umat-Mu yang terpilih, umat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Tidak seorang pun yang bisa melepaskan kami dari kasih Kristus. Kami pasti masuk surga. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Keselamatan yang Tuhan beri, memulihkan kami, meluruskan sayang kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap. Haleluya. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisi. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, karena selesai. Tuhan lalu pujian. Ya, Ibu Ria, ini Ibu Heti belum bisa masuk ini. Saya nggak tahu, dia barusan telepon, katanya kok muter-muter ya nggak bisa masuk. Kita tunggu. Lanjutkan aja dulu tadi ujiannya, Bu. Ayo. Karena Bu Heti belum masuk, kita terus memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya
puji dengan kecapi. Oh, bukan haleluya, kasih. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan, aku disayang Tuhan, aku disayang Tuhan. Ya, ini Ibu Hetty masih udah masuk ke Betty? Belum ya? Ya, dia lagi coba ini kenapa nggak bisa masuk katanya. Saya suruh restart ya. Saksian aja Pak, nunggu Bu Herti. Ya, sambil menunggu Bu Hetty, silakan siapa ada yang mau kesaksian apa yang dialami seminggu ini. Saya Pak, singkat ya Pak, bukan Oke. Silakan Shalom Bu. semua teman-teman. Saya mengucap syukur Tuhan selalu mengingatkan saya di kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa kan. Kita diingatin Tuhan, setiap pagi bangun tidur saya diingetin suruh cari Tuhan dulu dalam doa saya. Meskipun saya bilang, Tuhan saya mau sebelum melakukan aktivitas saya mau cari Tuhan dulu, dan saya mengucap syukur Tuhan selalu memelihara saya meskipun doa saya banyak yang belum dijawab. Kan ada waktunya Tuhan kan. Kalau manusia sering maunya instan kan Pak Joni ya, maunya cepat-cepat. Tuhan bilang tunggu, yes atau no ya kan. Saya diingatin Tuhan supaya banyak doa, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, dan saya menjalankan setiap malam, pagi, siang, ada waktu kita bukan di mana saja, doa di kapan saja Tuhan mendengar. Saya banyak kalau penggumulan dalam masalah saya, pasti segala penyakit saya Tuhan pasti buka jalan tepat pada waktunya. Saya juga lagi belajar mengeluangkan, memberi waktu untuk Tuhan. Doa malam suka orang udah, apalagi yang kerja apa-apa kan capek ya kan. Saya mau belajar, mau fokus kepada Tuhan. Doa malam Pak, saya minta Tuhan, terima kasih Tuhan telah memelihara saya sepanjang hari selama 24 jam kan. Kalau kita jalan sendiri nggak kuat Pak Joni. Saya ngaku kalau Tuhan Roh Kudus nggak pimpin saya lewat doa, lewat pembacaan firman, pasti saya udah jatuh jauh dari Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan saya lewat doa supaya saat doa malam banyak teguran Pak Joni, supaya saya lebih dekat lagi. Sering banyak kasih kado itu penglihatan saya supaya jangan menjauh, supaya roh saya tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan meskipun secara online ya Pak. Nggak, sini kan hamba-hamba Tuhan nih udah pada khotbah, saya belum, bukan Pak, kayak saya bukan panggilan saya apa-apa, yang saya bisa layani saya layani. Itu supaya saya Tuhan, saya mau sisa hidup saya
untuk melayani Tuhan. Dan doa malam banyak dapat itu kayak mimpi-mimpi supaya saya jangan menjauhkan, supaya roh saya tetap menyala-nyala. Tolong bantu doa supaya saya selalu mendengar suara Tuhan waktu malam, supaya saya lebih intim sama Tuhan. Haleluya, amin Pak. Amin. Sorry. Terima kasih Ibu Poni. Ya, Ibu Heti sudah bergabung dengan kita. Bu Heti, apa bisa buka di kameranya sebentar? Shalom. Bu Heti. Shalom, shalom. Aduh, puji Akhirnya Tuhan. bisa juga. Ini namanya ini membutuhkan kesabaran, diuji. Diuji ya. Bu. Sorry. Kesaksian dulu ya Bu, nggak sengkot Ibu. Sorry. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tidak permalukan hambanya. Amin. Saya tadi ngebut diantar sama Buli mobilnya Bu. Siapa tadi, Bulike? Oh, akhirnya tadi kan sebenarnya dataku ada, cuma sinyalnya baterainya udah mau 15%, berat ternyata nggak bisa. Nggak apa-apa ya, sambil ngekas ya, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Shalom, udah firman Tuhan ini? Sudah, boleh dimulai langsung tadi. Ibu Ria sudah selesai. Silakan Ibu. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Puji syukur ya Allah, pada sore hari ini Tuhan, hamba bersyukur ya Bapak. Di mana Tuhan, aktivitas hamba Tuhan hari ini sangat padat Bapak. Tapi hamba percaya Tuhan, semua ini karena kemuliaan nama Tuhan, bukan karena kuat gagah hamba Tuhan. Sampai saya tiba di tempat ini Tuhan. Walaupun tadi sempat Tuhan saya tidak bisa masuk Zoom Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mempermalukan. Tuhan tidak biarkan iblis Tuhan hadir Tuhan. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu bersyukur. Boleh kami ada bersama-sama di FM ini Tuhan. Tuhan, sebentar hamba akan berbicara tentang kebenaran-Mu ya Bapak. Kau pakai mulut hamba, pikiran hati hamba. Supaya apa yang hamba sampaikan Tuhan, boleh firman, boleh menjadi rema dan kekuatan bagi kami yang mendengarnya Tuhan. Begitu juga Tuhan, yang ada di Zoom ini Tuhan. Urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan telah memuji-muji Engkau ya Bapa, walaupun hamba tidak hadir Tuhan. Dan juga kesaksian yang begitu luar biasa Tuhan. Tuhan berbicaralah, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ya, saya terpaksa beginilah ya. Gak apa-apa ya. Cukup jelas. Firman jelas. Tuhan. Ya, firman Tuhan yang diambil dari Ibrani ya. Kitab Ibrani 13 ayat 8. Ya. Demikian firman Tuhan. Judulnya nasihat dan doa selamat. Tapi saya ambil satu ayat saja. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kenapa ya Kak bilang, temanya kok begitu amat sih? Kan pasti ya, temannya katanya, Tuhan itu tidak berubah. Benar dong, Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah berubah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita manusia bisakah berubah? Pasti manusia itu kapanpun bisa berubah. Yang tadinya dia baik jadi jahat, yang tadinya jahat jadi baik. Karena apa? Karena kedagingan. Padahal firman Tuhan mengatakan di sini, Yesus Kristus tetap sama dahulu sampai selama-lamanya, kasihnya tidak pernah berubah. Perbuatannya tidak pernah berubah. Pertolongannya iya dan amin. Kenapa manusia kapan saja bisa berubah? Karena dia masih punya ragu
keraguan karena masih mengandalkan kekuatan, status. Oh, aku udah S3 ini, S2. Aku kaya, aku punya segala-galanya, suka-suka gue dong. Iya kan? Kita bertemu dengan orang-orang yang biasa. Siapa lu? Nggak level lu. Gitu ya. Ini sering kita pertemukan di masyarakat dimanapun kita berada. Tapi Tuhan mengatakan hukum kasih ada dua. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dan seterusnya. Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada satu jaminan. Tapi pertanyaan, kenapa kita manusia ini selalu berubah-ubah seperti bunglon? Karena ada sesuatu yang diinginkannya, ya, dia ikutin. Padahal itu tahu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya untuk mencari kenyamanan. Itu tidak kekal, Bapak Ibu Saudara. Itu hanya semu. Ada persoalan sedikit, mulai gosok-gosok kiri kanan, mulai ini apa seperti Pak Sutarjo bilang, jamu, ya jamu, jaga mulut ini. Ini kuncinya, ini jaga mulut ini yang perlu. Jaga mulut, kalau kita sudah bisa berani menjaga mulut, berarti hati kita pun bersih. Kalau hati kita bersih, kita memancarkan cahaya yang luar biasa. Akan berdampak positif kemanapun kita berada. Tapi kalau kita tidak menjaga mulut yang telah Tuhan ini, apalagi nih, mulut ini ada lidah di dalamnya, tersimpan dalam, tersimpan bagus banget, selalu dia basah, tapi bisa merusak orang lain. Karena mulut, karena percakapan, karena ucapan. Ucapan itu apakah ada kata bilang lebih kejam, kata-kata itu bisa lebih kejam daripada pembunuhan. Yang artinya kata-kata ini bisa membunuh karakter seseorang. Kalau karakter kita sudah dibunuh, bagaimana kita mendapatkan sukacita? Ya, padahal dibilangkan Yesus Kristus tetap sama. Dia sudah mati di kayu salib untuk kita orang yang berdosa. Apa yang kita harus buat? Harusnya kita menjadi pengikut yang setia, mengikut apa? Yaitu karakter Yesus. Karakter itu ya apa? Kasih. Jangan sebentar kita dimanapun kita Bapak Ibu Saudara pasti kita punya masalah. Di Zoom lain kayak di Zoom A, B, C, D, Z kan pasti kita punya masalah kalau hati dan mulut kita tidak kita jaga. Ada lagi satu lagi apa? Kendi ya Pak Sutarjo. Kendalikan diri, yang artinya kendalikan diri harus bisa mengerem. Oh iya, ada Roh Kudus di hati kita. Heart ini hati ya, hati untuk menjaga pikiran kita, menjaga mulut kita. Ketika kita mau berkata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, oh iya, Roh Kudus ini di hati kita mengingatkan, jangan Happy lakukan itu tidak baik. Ini sering terjadi kita alami di berbagai organisasi, di berbagai sama-sama pelayanan, sikut menyikut. Padahal tujuannya tidak bagus. Kemanapun kita pergi, kalau kita tidak bisa menjaga hati dan mulut kita, kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak sehati sepikir. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Ya, kuasailah dirimu dengan kasih. Jaga mulut itu, ini benar kita ini. Mulut ini memang sangat tajam, seperti bilang setajam silet, Bapak Ibu Saudara. Oke, kita disakiti orang. Padahal firman Tuhan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Ini sangat sulit kita lakukan, mengampuni orang yang bersalah. Boro-boro. Ketemu juga, kalau mau salaman ini satu pelayanan, kalau bisa jangan ketemu. Bahkan kita udah lihat di sana, kita boleh kita kalau bisa jangan ketemu, kita cari jalan lain. Akhirnya kita kesandung Bapak Ibu Saudara. Karena apa tadi? Tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Padahal itu firman Tuhan mengatakan, ampunilah orang yang bersalah. Kalau kita sudah bisa mengampuni orang yang menyakiti kita, bahwa itu adalah ajaran Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih Tuhan itu tidak pernah berubah.
Tapi bagaimana caranya supaya kita berubah? Ya kita dengar, baca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, punya komunikasi yang erat dengan Tuhan, tanpa melihat ke kiri dan ke kanan. Kalau ada sesuatu yang ingin menggoda kita untuk menjatuhkan kita, kita tetap di dalam pendirian bahwa kita adalah tubuh Kristus. Di mata Tuhan Yesus kita adalah sama. Mau S1, S2, profesor, dokter, Tuhan tidak melihat warna. Tetapi Tuhan Yesus melihat apa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia ini, yaitu kebaikan. Penuh dengan kasih, berbuat baik, menolong orang lain yang butuh ditolong. Bu Pendeta gampang aja ngomong. Kita harus belajar, kita mau diproses. Proses itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Sakit. Intinya apa, Bapak Ibu Saudara? Manusia supaya tidak bisa berubah. Takut akan Tuhan. Takutlah akan penciptamu. Ya, siapa itu? Yesus Kristus. Bisa Pak Joni baca di Yesaya 41? Ya. Yesaya 41 ya Bu ya? Iya. Baik, sebentar. Yesaya 41 ayat 1, kalau ayat 1 sampai ke 6. Yesaya 41 ayat 1 sampai dengan ke 6 ya. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang, mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Kedua, siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang dapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dulu memanggil bangkit keturunan. Aku, Tuhan yang terdahulu. Dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Sampai berapa, Bu? Yang kuncinya ayat ke-10, Pak. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Oke. Jadi lanjutkan dulu ya, 5. Ya. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas. Dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Israel hamba Tuhan. Ayat ke-8. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian Ya, firman Tuhan. begitu luar biasa ya. Firman Tuhan itu di Yesaya 41 itu Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Tuhan Yesus adalah seorang pembebas. Ya, kita setelah ditebus dari dosa. Ya, upah dosa adalah maut, tapi Tuhan Yesus mau mati di kayu salib ya. Di sini ada satu jaminan yang jelas dikatakan Tuhan ya. Janganlah takut sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, saya dan saudara. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Ku itu huruf besar, yaitu Tuhan ya, yang membawa kedamaian. Ya, kembali kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Tuhan menyertai, tapi kita manusia ini ya, aduh ada sentilan sedikit aja kita sudah bisa berubah. Bahkan menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama pelayanan kita, bahkan menyalahkan tubuh kita, menyalahkan diri kita. Tapi mari kita sore hari ini disapa oleh firman Tuhan. Ada satu jaminan itu tadi ayat 10. Jangan takut. Ya. Kadang kita takut Bapak Ibu Saudara. Kenapa takut? Ya karena kedagingan kita yang muncul. Kadang kita juga sombong rohani. Karena apa? Kita mengandalkan kekuatan kita. Di Yeremia 17 ayat 6 mengatakan dan 7, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu jelas. Nah, bagaimana kita belajar tentang kebenaran firman ini dan melakukan? Kita jaga hati, pikiran kita. Jangan mau kita dikuasai oleh iblis. Iblis itu sangat pandai mencuri sukacita kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Bisa yang tadinya kita baik ini, di FM ini baik-baik semua. Tiba-tiba cetak katanya. Berubah. Goyang. Padahal firman Tuhan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jadi yang merusak itu adalah apa? Iblis. Kita mau menuruti kedagingan kita ini. Bukan roh yang Tuhan berikan kepada kita. Hati. Ya. Ini yang kita harus belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara. Supaya kita di FM ini, dimanapun kita Tuhan utus Bapak Ibu Saudara. Menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya tutup firman Tuhan ini ya. Tadi saya luar biasa hari ini pelayanan saya. Saya pagi-pagi sudah berangkat ke rumah sakit Fatmawati. Saya akan melayani orang yang sakit kanker sana. Kami tadi 3 hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan untuk melayani, memberikan kepada mereka kekuatan. Karena mereka itu butuh sentuhan, butuh pelukan, butuh sapaan supaya mereka terhibur, dikuatkan. Tadi ada satu ya, anak umur 18, dia kanker tulang, dia harus menggantikan tulangnya itu dengan biaya ratusan juta. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan berkarya ketika ibu ini menyerahkan hidup anaknya ini yang 18 tahun ini ke dalam tangan pengasihan, sudah berserah 300 juta tidak. 3 hari kemudian dia sudah terserah engkaulah Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan tangisan, dengan kerendahan hati dia berserah kepada Tuhan. Tiba-tiba ada yang kasih gratis Bapak Ibu Saudara. Dia akan berangkat ke Penang untuk menggantikan kakinya itu. Luar biasa pertolongan Tuhan. Dan setelah operasi di Penang dia kembali lagi ke Fatmawati. Secara nalar manusia, apa ya mungkin? Kembali tadi, karena ibu itu begitu setia, begitu pasrah, begitu mengandalkan Tuhan, jauh-jauh dari kota Aceh, ya, dari kota Aceh ke kota Medan, dirujuk ke Jakarta, dirujuk ke Penang, sampai terjawab. Yang artinya, ibu ini dan anak ini diproses oleh Tuhan, ada maksud dan rencana Tuhan di balik itu. Ketika mengalami sembuhan,
Anak itu tadi dia bilang, saya akan menjadi saksi Kristus. Umur 18, anak muda. Dia sekarang mengikuti sekolah di rumah. Ya, karena mereka sementara untuk melihat tinggal di apartemen. Secara manusia tidak mungkin. Tapi itulah pertolongan Tuhan itu tidak berubah asal kita mau dirubah. Kadang manusia ini yang tidak mau dirubah. Ya, keras, bebal, degil. Kita kadang masih, aku masih bisa, aku punya harta. Bapak Ibu Saudara. Ada abang iparku ya, belum lama, beda 5 hari meninggal dari ibu saya. Punya harta. Selama di ruang ICU habis dia 800 juta. Pergi juga. Karena apa? Mengandalkan kemampuannya. Mengandalkan, aku masih punya aset. Dipaksakan Tuhan. Tuhan itu bukan ATM, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita butuh baru kita datang kepada Tuhan. Kembali kita kepada firman Tuhan ya. Yesus Kristus tetap sama ya, tetap tidak akan berubah kapanpun. Yang menjadi jaminan kepada kita yaitu Yesus Kristus. Sekarang bagaimana kita hamba-hamba Tuhan? Mau nggak kita punya komitmen, punya prinsip? Apapun yang terjadi, Tuhan berikan aku hati untuk menguasai pikiranku. Jangan kita mau tergoda dengan dunia. Karena dunia ini, Bapak Ibu Saudara, semakin jahat. Bukan semakin baik. Tapi kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, mau disembuhkan oleh Tuhan, mari andalkanlah Tuhan sebagai satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Kita tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kita mau disempurnakan Tuhan dibentuk, ayo, mari sama-sama kita belajar. Kiranya FM ini, wadah ini dipakai oleh Tuhan, semakin bagus. 1-2 orang berkumpul, di situ ada Tuhan. Dimanapun, asal kita mau percaya, asal kita tidak mau tergoda, asal kita tidak mau berubah, jangan seperti bunglon, mencari nyamannya saja. Dia ke pohon yang satu hijau, ya hijau. Dia ke pohon yang coklat, dia menjadi coklat. Jangan ya Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dimateraikan oleh Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitabiah. Ya, jaga hati, jaga mulut, jaga hati, ya. Hati ini ada mengatakan, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup. Tahu nggak, lentera itu terang, bisa ya, yang bisa menerangi orang lain, yang artinya bisa menolong orang lain, berbentuk doa, membentuk tenaga. Kalau kita diberkati materi, kita bisa memberikan materi sesuai dengan porsi kita masing-masing yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman ini boleh menjadi rema dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host. Silakan tutup dalam doa dulu, Ibu. Oh ya. Bapak, terima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara. Walaupun firman-Mu begitu sederhana Tuhan, tapi kami yakin dan percaya firman-Mu itu Tuhan tidak sia-sia lewat saja, tapi menjadi kekuatan supaya kami tetap punya prinsip bahwa kasih Yesus tidak pernah berubah. Ajari kami Tuhan, supaya kami juga punya komitmen, punya keyakinan. Kami tidak berubah, walaupun kami digoncang dengan berbagai cara apapun Tuhan. Kami tetap adalah anak-anak Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya setiap langkah hati kami, mulut kami, pikiran kami, hati kami diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga kami boleh berdampak untuk orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Gembala. Ya, terima kasih untuk Bu Eti Simanjuntak yang sudah menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman-Nya yang sungguh luar biasa ya. Memang
Tuhan Yesus itu tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Yang banyak yang tidak pernah berubah. Kasih setianya sepanjang hidup kita. Amin. Bahkan Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, tidak sekalipun aku meninggalkan kamu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Jangan seperti teman saya ya. Ada sebuah lagu rohani, dia main-main dengan lagunya. Tuhan Yesus tidak berubah. Saya juga. Wah, sepertinya ngeyel begitu ya. Tapi saya mau katakan kita nggak boleh seperti itu ya. Karena di Yeremia 7 ayat 3, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di dalam setiap baik tubuh. Yang harus berubah itu kita. Bagaimana hidup kita ini yang dulunya mungkin maaf kata ya, tidak baik, sekarang menjadi baik. Yang dulunya jahat, sekarang menjadi baik. Tapi Tuhan mau di Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Berkenan itu yang seperti apa? Hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah lagi kita salah dalam melangkah kehidupan ini ya. Banyak orang merasa benar ya, ini repot ya. Kita harus benar-benar semua ini masih belajar. Bagaimana kita bisa diproses Tuhan, ya, dibentuk. Terlebih lagi nasihat dari teman-teman ya, saudara seiman kita, itu penting dalam kehidupan kita. Kita mudah ditegur ya, gampang dinasehati ya. Tapi banyak yang kita lihat, justru ketika kita tegur, orang itu menjauh. Jadi memusuhi kita. Bahkan maaf kata nih, yang dulunya kita mengasihi dia, gara-gara kita mungkin maaf kata, ibarat kata kita sok rohani ya, jadinya dia nggak suka gitu. Bahkan katanya, lu nggak tahu gue siapa, lu kan lebih hebat dari lu. Wah, ini yang repot ya. Jangan seperti itu. Ini satu bukti kesombongan kita. Nggak boleh. Tuhan paling benci orang yang sombong, orang yang congkak ya, orang yang tinggi hati. Tapi kita semua harus berubah ya, berubah dengan paradigma kita, kehidupan kita. Karena dikatakan kemarin juga ya, satu firman Tuhan, kita ini sedang dibentuk oleh bejana-bejananya Tuhan untuk serupa dengan segambar dengan Tuhan, yaitu lemah lembut ya, rendah hati ya, memiliki kasih, damai sejahtera, pengendalian diri ya, buah roh yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Amin ya. Mari kita berubah. Waktu Tuhan itu untuk hidup kita ini singkat. Oleh sebab itu sadar, kita harus menyadari ya. Ada satu statement mengatakan, sudah siapkah kita menghadap Tuhan ketika Tuhan panggil secara tiba-tiba? Nah ini harus kita persiapkan ya. Karena Tuhan Yesus itu melihat hati kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Amin. Ya. Bahkan firman Tuhan kan dikatakan, tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Ini Yesus satu-satunya Tuhan yang sempurna. Amin. Tapi kita harus segambar, serupa, ya, mau tidak mau. Kita harus melakukan apa yang menjadi teladan Kristus. Sehingga orang boleh melihat ada terang Kristus, suratan yang terbuka, yang dibaca semua orang. Sehingga orang boleh datang kepada Tuhan Yesus dan percaya, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka juga, dan mereka juga diselamatkan. Amin. Kita semua belajar ya, kita belajar mencapai garis finish yang Tuhan sudah tentukan untuk kita memperoleh mahkota kehidupan kekal di saat kita tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati karena di Pengkhotbah 3 dan Pengkhotbah 7 ya. Nama baik itu lebih penting daripada sesuatu yang ada di dunia ini. Kelahiran tidak penting, tapi kematian itu yang sangat penting. Bagaimana kita bisa mengakhiri hidup kita sesuai dengan seturut segambar. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bu Edi Simanjuntak. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Ibu menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan dan anak, mantu, cucu semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian masih ada Ria Barus. Bu Ria sepertinya sudah keluar. Kalau sudah tidak ada, langsung doa syafaat. Siapa doa syafaat?
Ibu Foni, Saya- silakan. Ya, silakan Bu Foni. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Bapak, terima kasih acara Family Ministry boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Hetty Simanjuntak Tuhan yang telah menyampaikan sabdamu Tuhan. Beri dia kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau beri dia tanggung jawab lebih besar lagi Tuhan. Engkau beri hikmah pewahyuan lebih lagi Bapak. Lewat kehidupan Ibu Pendeta Hetty, Bapak, banyak jiwa diselamatkan Bapak. Jadikan dia pendoa-pendoamu yang setia Tuhan, melayani di rumah sakit dan di SOS Tuhan. Bapak di rumah persinggahan juga Tuhan. Engkau juga berkati kehidupan Ibu Hetty ini Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan, terlebih jiwanya juga banyak diselamatkan untuk kemuliaan namamu. Engkau berkati kehidupan Ibu Hetty Tuhan sebagai ibu rumah tangga. Engkau juga berkati suami, anak mantu dan cucunya supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Komingwan sebagai gembala di Family Ministry, beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Engkau beri hikmah pewahyuan Tuhan supaya Family Ministry boleh berkembang untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Bapak, Engkau juga beri kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau cukupkan dana-dananya untuk kebutuhan pelayanannya Pak Komingwan maupun di FM Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Engkau pakai pelayanan Pak Komingwan di daerah Bojong juga banyak jiwa diselamatkan lewat kehidupan keluarga ini Tuhan. Kau berkati istri, anak mantu dan cucunya supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Hendra Winata Tuhan. Engkau pulihkan, sembuhkan bagian struknya Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kau sanggup menyembuhkan Pak Hendra Winata, dia hamba-Mu yang setia mengikuti Family Ministry. Bapak, Engkau beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau berkati istri, anak mantu dan cucunya Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang masalah Engkau buka jalan Tuhan. Yang letih lesu dan beban berat Tuhan. Hai, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan Bapak. Bapak, kami juga ingat kepada teman Bu Hetty Simanjuntak, Pak Beni Santoso Tuhan, yang mengalami sakit stroke Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Engkau sanggup menyembuhkan penyakit temannya Bu Hetty Tuhan, Pak Beni Bapak, supaya kami percaya oleh biru-birunya Engkau jamah Tuhan supaya stroke-nya sembuh secara ajaib Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kami juga dengar kesaksian Bu Hetty tadi, anak yang umur 18 tahun Tuhan, yang kanker tulang Tuhan, Kau pulihkan, sembuhkan secara ajaib Tuhan. Lewat anak ini Tuhan menjadi selalu berkat, menjadi saksi hidup Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa anak muda Tuhan. Engkau pakai anak muda ini untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi hidup-Mu Tuhan. Engkau juga berkati keluarga besarnya, mamanya, papanya, dan keluarganya boleh setia melayani Engkau Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sempat, yang sudah hadir Tuhan, yang belum hadir juga Tuhan, supaya mereka juga Engkau melembutkan Bapak, supaya besok dia bisa berkumpul bersama-sama kami untuk memuji dan memuliakan Engkau dan mendengar sabda-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan kuat gagah kami, tapi Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami supaya kami lebih intim lagi bersekutu dengan Engkau Bapak. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, lawatan-Mu terjadi di Family Ministry untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Jadikan kami penjala-penjala manusia untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Sementara ini yang memimpin Bapak Jokowi, beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau beri hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan untuk memimpin bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Bapak, pelantikan di bulan Oktober Bapak Prabowo, beri hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan supaya Indonesia boleh maju,
Indonesia ada kedamaian, tidak ada perpecahan, tidak ada peperangan Tuhan. Supaya negara kami tetap berbineka tunggal ika dan negara kesatuan Republik Indonesia Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, bangsa kami ajakan hujan pertobatan, semua lutut akan berteru, semua lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamatnya dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau juga selamatkan bangsa-bangsa lain Tuhan, baik Shalom buat bangsa Israel, pulihkan, kembalikan mereka dengan kasih mula-mula mereka Tuhan, supaya mereka boleh bertobat dengan sungguh-sungguh Tuhan, sampai kedatangan-Mu kedua kali Tuhan. Menjemput kami, jadikan kami semua mempelai Kristus yang tak bercacat di hadapan Engkau Tuhan, supaya nama kami di buku kehidupan tidak pernah Engkau coret Tuhan, supaya nama kami, jadikan kami 5 gadis bijaksana yang selalu siap sedia menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali menjemput kami Tuhan. Supaya anggota family ministry semua boleh terangkat dan tidak ada yang tertinggal Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Doa kami belum sempurna tapi Engkau sempurnakan. Haleluya. Amin. Pak Koming. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu anak mantu cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu anak mantu cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu menjadi upaya yang agung di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain untuk kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok ibadah family ministry yang akan melayani adalah Bapak Doni Iskandar. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi hambanya dan kita hari ini sudah diberkati oleh hambanya Ibu Eti Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mungkin bincang-bincang dipimpin oleh siapa? Bu Eti. Iya. Kenal Bu Liana udah lama ya? Oh, sudah.